Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Fitria Fajriatus Samsia dengan NIM G002416. Video ini ditujukan sebagai salah satu bentuk penugasan dari Laboratorium Anatomi untuk blok 1.2. Baik, langsung saja kita langsung membahas kepada laporannya. Ada seorang siswa SMP yang sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, siswa tersebut mengaku sulit untuk menggerakkan rahangnya dan rahangnya terasa kaku sehingga tidak bisa membuka mulut. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan juga fungsinya secara lengkap, dan juga jelaskan penyusun muskulus masticator beserta fungsi dan inervasinya. Untuk struktur dari os mandibula sendiri, itu yang pertama terdapat korpus mandibula yang merupakan bagian utama dari mandibula yang bentuknya melengkung, dan korpus ini adalah salah satu tempat di mana gigi itu tertanam, terutama untuk gigi bagian bawah. Korpus ini sangat luas dan atau bisa juga diartikan dengan badan dari mandibula itu sendiri. Selanjutnya ada angulus mandibula. Angulus ini merupakan sudut yang terbentuk antara korpus dengan ramus, dan angulus ini penting untuk gerakan rahang. Dan ada ramus mandibula yang merupakan dua bagian vertikal yang menghubungkan korpus dengan tulang temporal di suatu sendi yang namanya itu sendi temporomandibular. Selanjutnya ada condylus mandibula. Condylus ini merupakan ujung atas ramus yang berartikulasi dengan tulang temporal dan membentuk sendi. Ada juga processus coronoideus yang merupakan processus yang berada di anterior dari ramus, dan processus coronoideus ini merupakan tempat melekatnya otot temporalis yang berfungsi untuk mengunyah. Ada juga processus alveolaris. Processus alveolaris ini bentuknya lebih tajam daripada processus coronoideus, dan processus ini merupakan bagian dari korpus yang mengandung soket gigi. Selanjutnya ada foramen mentalis. Foramen mentalis ini merupakan suatu bukaan atau lubang ya yang berada di sisi anterior, yang di situ bisa dilewati saraf dan juga pembuluh darah. Selain itu, ada juga bagian lain dari mandibula, diantaranya ada basis mandibula yang merupakan bagian bawah, paling bawah dari mandibula, basis ya, berarti kan di dasarnya. Kemudian ada juga tuberculum mental, ada protuberansia mentalis, kemudian ada juga jika kita lihat dari anterior, kita juga masih bisa melihat adanya crista pars alveolaris, dan juga ada protuberansia mentalis. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi posterior, kita juga bisa melihat adanya foramen mandibula, kemudian ada juga linea milohyoidea, merupakan garis yang berada di korpus ya. Kemudian ada juga fovea sublingualis, fossa digastrica, dan juga spina mentalis. Lanjut ke pertanyaan yang B. Jelaskan penyusun musculus masticator beserta fungsi dan juga inervasinya. Jadi musculus masticator ini tuh ada 5. Apa saja? Yang pertama ada temporalis, kemudian pterygoideus lateral, pterygoideus medial, musculus masseter, dan juga buccinator. Untuk fungsinya itu untuk mengunyah, dan untuk fungsi dari mandibula tadi sendiri merupakan sebagai pelindung untuk organ yang berada di bagian lebih profundus ya, seperti gigi dan juga lidah. Kemudian juga sebagai alat untuk berbicara, juga mengunyah. Dan untuk fungsi dari otot temporalis ini juga untuk mengunyah juga. Dan untuk musculus masticator atau otot pengunyah ini semuanya berfungsi sebagai levator mandibula, kecuali satu, yaitu pterygoideus lateral yang berfungsi sebagai depresor mandibula. Baik, untuk pertanyaannya sudah terjawab. Jadi untuk kasus tadi kemungkinan besar
siswa tersebut karena tadi disebutkan siswa tersebut juga tertusuk paku, kemungkinan besar juga siswa ini mengalami tetanus karena terjadi tegang otot ya, rahangnya terasa kaku dan tidak bisa membuka mulut. Baik, selanjutnya kita ke laporan yang kedua. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke laporan yang kedua, yaitu regio ekstremitas atas, khususnya di antebraki dan juga manus. Pada laporan 2 ini, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1-3 dan tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebraki dan manus. Kemudian yang B, jelaskan anatomi pada muskulus di regio antebraki beserta kinesiologinya. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa saja nervus yang mempersyarafi regio antebraki dan juga manus? Yang pertama ada nervus dari anterior terlebih dahulu, itu ada nervus musculocutaneus, nervus radialis, nervus medianus, dan juga nervus ulnaris. Dan untuk di bagian posterior, ini ada nervus radialis, kemudian nervus musculocutaneus, nervus ulnaris, dan juga nervus medianus. Dan untuk apa saja otot-otot yang dipersyarafi akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Yang pertama dari nervus medianus terlebih dahulu. Jadi nervus medianus ini mempersyarafi musculus palmaris longus, kemudian mempersyarafi musculus flexor digitorum superficial, musculus flexor digitorum profundus, kemudian musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus, dan juga otot-otot tenar. Ada 3 diantaranya musculus abductor pollicis brevis, musculus opponent pollicis, dan juga musculus flexor pollicis brevis. Tidak lupa juga untuk muskuli lumbricalis 1 dan 2 juga dipersyarafi oleh nervus medianus. Selanjutnya nervus ulnaris. Nervus ulnaris ini mempersyarafi musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor carpi ulnaris, kemudian otot-otot hipotenar, diantaranya ada musculus palmaris brevis, abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, dan musculus opponent digiti minimi. Selain itu, mempersyarafi juga muskuli interosai palmaris yang berada di antara palmar. Kemudian ada juga muskuli lumbricalis 3 dan juga 4, dan juga musculus interoseus 1. Selanjutnya yang dipersyarafi oleh nervus radialis, diantaranya ada musculus anconeus, musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus supinator, musculus extensor carpi radialis brevis, extensor carpi ulnaris, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor indicis, musculus extensor pollicis longus, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, dan juga itu saja untuk nervus radialis. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang B, dijelaskan anatomi pada musculus regio antebraki beserta kinesiologinya. Jadi di antebraki ini kita bisa lihat ada tulang, yaitu radius dan ulna. Di sini ada caput radii, column radii, tuberositas radii, kemudian ada olecranon, incisura trochlearis, processus coronoideus, ada incisura radialis, tuberositas ulna, kemudian ada juga untuk bagian inferior ada processus styloideus radii, processus styloideus ulna. Dan di bagian palmar, di sini ada osa carpi, metacarpi, dan juga palang. Untuk osa carpi ini ada
Hapatum, capitatum, pisiform, triquetrum, dan lunatum. Kemudian untuk ossa metacarpi ini ada 5, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Dan untuk os palang ini dibagi menjadi 3, yaitu palang proksimal, medial, dan distal. Untuk palang proksimal ini ada 5, palang medial itu ada 4, dan palang distal itu ada 5. Jadi total untuk os palang itu ada 14. Untuk kinesiologinya, yang pertama ada fleksi dan juga ekstensi. Untuk fleksi itu gerakannya membentuk sudut yang lebih kecil atau gerakan mendekat seperti ini. Kemudian untuk ekstensi itu gerakan yang membentuk sudut lebih lebar. Ada juga pronasi dan supinasi. Untuk supinasi menghadap ke atas dan untuk pronasi menghadap ke bawah. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan dibahas mengenai laporan yang ketiga, yaitu mengenai ekstremitas inferior, khususnya pada bagian femur dan juga artikulasio atau sendi genu. Yang pertama, seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut pada saat bermain futsal. Pria tersebut merasakan bunyi pada lututnya dan beberapa saat setelahnya lututnya membengkak, sulit digerakkan, dan juga terasa tidak stabil. Yang pertama, jelaskan anatomi yang menyusun artikulasio genu atau sendi genu secara lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Dan yang C. Jelaskan anatomi dari os femur atau tulang femur, tulang paha atas. Yang pertama, anatomi dari artikulasio genu. Artikulasio genu ini letaknya ada di lutut ya. Jadi artikulasio genu ini terdiri atas 3 artikulasio. Yang pertama ada artikulasio femoropatellaris, yang kedua ada artikulasio meniscofemoralis, dan yang ketiga ada artikulasio meniscotibialis. Yang pertama, artikulasio femoropatellaris ini dibentuk oleh fascias patellaris dari tulang femur dan juga fascias articularis dari patella. Yang kedua, ada artikulasio meniscofemoralis. Ini dibentuk merupakan sendi antara condylus femoris dan juga meniscus medial dan meniscus lateral. Yang terakhir ada artikulasio meniscotibialis, pertemuan dari condylus tibia dan juga meniscus medialis serta meniscus lateralis. Baik, selanjutnya jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Ligamentum yang memperkuat artikulasio genu itu ada 5 berdasarkan buku letter yang saya baca. Ini yang pertama ada ligamentum kolateral medial yang terletak di bagian medial atau lebih ke tengah, ke pusat. Kemudian ada ligamentum kolateral lateral yang lebih berada di pinggir atau di samping. Ada juga ligamentum patella, ligamentum cruciatum anterior, ligamentum cruciatum posterior, dan juga ligamentum transversum genu. Yang ketiga, jelaskan anatomi dari os femur atau tulang femoris, tulang paha atas. Kalau kita lihat dari ventral, di proximal corpus femoris ini terletak trochanter mayor di sisi lateral dan trochanter minor di dorsomedial atau di belakang
agak tengah. Kalau dilihat dari ventral. Nah, ada apa aja di os femur ini? Yang pertama ada kepala dari tulang femur, atau kita bisa sebut dengan caput femoris. Kemudian ada leher dari femur atau column femoris. Ada trochanter mayor, trochanter minor, dan di antara trochanter mayor dan juga trochanter minor ini terdapat suatu crista yang namanya crista intertrochanterica. Nah, kemudian terdapat linea atau garis yang mengarah ke bagian inferior. Ini namanya linea pectinea. Nanti linea ini mengarah ke inferior dan dari 2 cabang menjadi 1, itu menjadi linea aspera, dan mengarah ke inferior lagi menjadi linea supracondylaris medial dan juga linea supracondylaris lateral. Ada juga facies yang dinamakan facies poplitea di bagian inferior yang membentuk suatu semacam segitiga, itu namanya facies poplitea. Terus di bagian inferior ini ada juga condylus medial dan juga condylus lateral. Ada juga epicondylus medial, condylus lateral. Kemudian ada juga linea intercondylaris. Itu untuk anatomi dari os femoris. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.